Perkenalkan, nama saya Nitira Budia Granata dengan NIM 12021321338 dari kelompok 8 SI 4502. Di sini saya ingin membahas mengenai proses bisnis administrasi penjualan kendaraan pada PT Autodaya Kaisindo. PT Autodaya Kaisindo ini merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang otomotif. Proses bisnis administrasi penjualan kendaraan PT Autodaya Kaisindo. Proses bisnis administrasi penjualan ini merupakan proses bisnis yang bertujuan untuk mengeluarkan surat-surat kendaraan yang sudah dipesan oleh konsumen agar surat-surat tersebut beratas nama konsumen yang bersangkutan. Terdapat 6 aktor yang berperan dalam proses ini, yaitu yang berasal dari internal PT Autodaya Kaisindo. Yang pertama ada divisi accounting, yang kedua ada divisi marketing, selanjutnya ada divisi administrasi penjualan. Selanjutnya yaitu dari aktor dari eksternal PT Autodaya Kaisindo, yaitu ada customer, ada samsat, serta ada main dealer. Oke, mungkin selanjutnya yaitu input dari proses ini yaitu booking fee dan output yang akan dihasilkan dari proses ini yaitu surat-surat kendaraan yang beratas nama customer. Pada proses portofolio, proses administrasi penjualan kendaraan ini memiliki kepentingan atau importansi yang tinggi, kesehatan atau health yang baik, serta kelayakan atau visibility yang tinggi nih. Hal ini dikarenakan proses administrasi penjualan kendaraan sangat penting keberadaannya, karena setiap mobil yang ditransaksikan pada PT Autodaya Kaisindo ini sebelumnya tidak memiliki surat-surat resmi, tidak memiliki pemilik, sehingga dengan adanya proses ini kendaraan tersebut menjadi memiliki surat-surat resmi dan memiliki pemilik. Jadi kendaraan tersebut beratas nama customer. Oke, mungkin selanjutnya alasan mengapa health-nya itu tergolong baik. Karena pada proses bisnis ini kendala yang biasa terjadi yaitu karena pada proses pembayaran oleh customer, dan hal tersebut pun cukup jarang terjadi. Dan untuk alasan mengapa proses bisnis administrasi penjualan ini memiliki kelayakan atau visibility yang tinggi, karena probis ini masih sangat layak dan masih dapat digunakan untuk beberapa tahun ke depan. Namun tentu dengan beberapa pembaruan dalam aktivitas-aktivitasnya. Seperti itu. Proses bisnis administrasi penjualan kendaraan pada PT Autodaya Kaisindo ini dimulai ketika divisi accounting sudah menerima booking fee. Kemudian divisi accounting akan membuat laporan booking fee yang langsung dikirimkan ke divisi administrasi penjualan. Ketika divisi administrasi penjualan telah menerima laporan booking fee sambil menunggu customer melunasi pembayarannya, divisi administrasi akan membuatkan surat pesanan kendaraan dan langsung mendaftarkannya ke main dealer. Ketika divisi accounting sudah menerima pelunasan pembayaran, maka divisi accounting akan membuat laporan pelunasan pembayaran dan akan langsung dikirim ke divisi administrasi. Ketika divisi administrasi sudah menerima laporan pelunasan pembayaran, tahapan selanjutnya yaitu divisi administrasi akan meminta customer untuk mengirim perlengkapan dokumen persyaratan pendaftaran faktur kendaraan. Setelah menerima perlengkapan dokumen persyaratan pendaftaran faktur kendaraan, maka divisi administrasi akan memeriksa kelengkapannya. Jika dokumen belum lengkap, maka customer akan dimintai kembali mengenai perlengkapan dokumen persyaratannya. Namun, jika ternyata dokumen sudah lengkap, maka divisi administrasi akan mendaftarkan faktur kendaraan ke main dealer. Prosesnya ini akan memakan waktu 4-5 hari. Kemudian divisi administrasi akan menerima faktur kendaraan dari main dealer.
Selanjutnya, divisi administrasi ini akan melakukan konfirmasi mengenai pengiriman kendaraan ke customer. Apakah customer ingin kendaraannya dikirim sebelum STNK jadi atau sesudah STNK jadi. Jika customer memilih kendaraan dikirim sebelum STNK jadi, maka proses pengiriman kendaraan ini akan dilakukan secara bersamaan dengan proses pembuatan STNK. Namun, jika ternyata customer ini memilih kendaraan akan dikirim setelah STNK jadi, maka proses pengiriman kendaraan akan dilakukan setelah proses pembuatan STNK selesai. Proses pembuatan STNK ini dimulai ketika Divisi Administrasi Pendaftaran STNK mendaftarkan STNK ke Samsat. Kemudian, Samsat akan menginformasikan wilayah tempat STNK akan keluar berdasarkan KTP dari customer yang bersangkutan. Proses pembuatan STNK ini akan memakan waktu sekitar 14 hari kerja. Setelahnya, Divisi Administrasi akan menerima STNK dari Samsat. Selanjutnya, jika sebelumnya customer memilih pengiriman kendaraan sebelum STNK jadi, maka divisi administrasi akan langsung mengirimkan dokumen-dokumen kendaraan ke customer yang bersangkutan secara langsung. Namun, jika ternyata customer sebelumnya memilih pengiriman kendaraan setelah STNK jadi, maka divisi administrasi akan mengirimkan kendaraan serta divisi administrasi akan mengirimkan dokumen-dokumen kendaraan ke divisi marketing yang nantinya akan dikirim bersamaan dengan pengiriman kendaraan customer. Jika customer sudah menerima kendaraan, maka divisi administrasi akan menerima surat laporan penerimaan kendaraan sebagai tanda terima dari customer. Sekitar 3 bulan kemudian, Samsat akan mengeluarkan BPKB kendaraan yang selanjutnya oleh divisi administrasi akan langsung dikirimkan ke customer. Jika customer sudah menerima BPKB, maka semua proses bisnis administrasi penjualan kendaraan dari PT Autodaya Keisindo sudah selesai. Kesimpulan dari proses bisnis administrasi penjualan kendaraan ini yaitu proses ini merupakan proses yang membuat suatu kendaraan yang sebelumnya tidak ada pemilik, tidak ada surat-surat resmi menjadi memiliki surat-surat resmi dan beratas nama pemilik yaitu customer yang membeli itu sendiri. Untuk saran pada proses bisnis ini, saya menyarankan agar lebih banyak menggunakan teknologi terbaru agar semua prosesnya tidak memakan waktu cukup lama. Contohnya seperti pada proses pengeluaran BPKB agar tidak terlalu memakan waktu hingga 3 bulan. Dengan teknologi, menurut saya, waktu tersebut bisa dipangkas menjadi lebih singkat dan itu akan mempersingkat dan menghemat segala sumber daya yang ada. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sobarna Ibadur Rahman dari SI 4502 dengan NIM 12022100367. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai proses bisnis dari yang sudah diwawancarai ke perusahaan Autodaya Keisindo. Di sini saya mendapat bagian Probis Service After Sales. Tujuan dari Probis ini adalah untuk memenuhi keinginan pembeli di saat ada keluhan yang menyangkut warranty di produk yang sudah ia transaksikan, serta memberikan layanan kepada pembeli setelah selesai proses membeli produk. Untuk memastikan pihak pembeli mendapatkan haknya setelah mendapatkan produk yang ia beli. Lalu lanjut ke aktor. Aktor-aktor yang menyangkut dalam Probis ini terbagi menjadi 2, yaitu internal dan eksternal, yang dimana internal terdapat customer service dan ATPM. ATM itu adalah tim service yang memperbaiki segala kerusakan di produk tersebut. Lalu kemudian ada bagian eksternal. Eksternal yang berarti
aktor yang berada di luar dari perusahaan. Yang pertama ada customer dan kedua adalah main dealer. Beralih ke input dan output di Probis ini. Input yang diawali dengan input pengajuan oleh customer mengenai unit yang dia miliki, kemudian output yang nantinya akan mengeluarkan unit yang telah diperbaiki. Berlanjut ke persentase, feasibility, healthy, dan importance. Di sini saya membagi importance di angka 90% dan health 60%, kemudian feasibility 80%. Mengapa saya bisa bilang begitu? Karena layanan ini memiliki persentase tinggi dalam kepentingan kesehatan dan kelayakan. Hal ini dikarenakan PT Autodaya Keisindo termasuk ke dalam perusahaan otomotif yang menjadikan servis after sale sangat penting bagi customer. Layanan ini merupakan layanan yang penting karena setiap customer yang membeli produk otomotif pastinya membutuhkan perbaikan. Berhubung produk yang dibeli adalah produk otomotif, pasti ada kerusakan di kemudian hari. Maka dari itu, provisi ini sangat dibutuhkan dan jika hal itu diabaikan dapat merusak perusahaan. Sedangkan dari segi health-nya, dari layanan ini dapat dikatakan tidak terlalu tinggi. Mengapa begitu? Melihat dari proses produk yang akan dipasarkan, pasti sudah dicek kelayakan barangnya oleh perusahaan. Karena perusahaan juga menargetkan untuk memuaskan customer. Dengan hal itu dapat minimalisir komplain yang akan terjadi setelah produk sampai di tangan customer. Kita berlanjut ke pembahasan BPMN Service After Sales. Diawali oleh message di mana customer mengajukan permintaan service after sales, kemudian mengajukan kepada customer service. Setelah itu customer service menerima permintaan itu, lalu meminta customer membawa unit. Beralih lagi ke customer membawa unit ke bengkel. Kemudian diterima oleh customer service. Kemudian customer service mencatat permintaan pelanggan. Di sini customer service mencatat permintaan pelanggan dengan melakukan pengecekan awal untuk kebutuhan servis oleh ATPM. ATPM sendiri mengecek garansi, apakah apakah unit itu tercover garansi atau tidak. Jika tidak tercover garansi, maka pihak perusahaan menawarkan biaya perbaikan yang tidak tercover garansi. Lalu pesan itu disampaikan kepada customer. Apakah di sini customer bersedia? Jika tidak, maka tidak membayar lebih tagihannya. Jika bersedia, membayar lebih tagihannya. Kemudian jika sudah menentukan bersedia atau tidak, customer langsung membayar tagihannya sesuai kebutuhan yang diinginkan oleh customer. Berlanjut ke proses yang sama dengan hal yang tercover garansi, dengan unit yang tercover garansi, melakukan servis. Kemudian setelah mengajukan servis, pengecekan ulang unit setelah servis. Pengecekan ini dilakukan oleh ATPM. Kemudian setelah pengecekan selesai, unit siap dikembalikan. Sebelum tersampaikan kepada customer, ATPM memberikan terlebih dahulu kepada customer service, mengembalikan unit kepada customer, sekalian memberikan informasi mengenai hasil servis dan saran mengenai servis berkala dalam 5.000 km. Setelah itu, keduanya dilanjutkan kepada customer. Customer menerima unit dan informasi. Setelah unit dan informasi sudah diterima, maka proses dari service after sale dapat dikatakan selesai. Terakhir, mungkin saran dari saya adalah pihak mungkin saran yang bisa saya berikan adalah dari segala pihak, baik itu
yang ada di aktor internal seperti customer service dan ATPM, menjaga stabilitas dalam berupaya menjadi lebih efektif dan menjadi lebih efisien. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zafran Firman Ilham dari S4502 dengan NIM 12022101177 dari kelompok PBB kelompok 8. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proses bisnis transaksi penjualan PT Autodaya Kaisindo. Tujuan dari proses bisnis transaksi penjualan ini tersebut yaitu dalam PT Autodaya Kaisindo adalah untuk menyediakan fasilitas bagi konsumen yang ingin membeli mobil baru dari perusahaan tersebut. Layanan ini juga bertujuan untuk meningkatkan penjualan mobil-mobil yang tersedia di perusahaan dan membantu perusahaan mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Layanan transaksi penjualan yang baik juga dapat membantu perusahaan memenuhi kebutuhan konsumen dan memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, yang dapat membantu perusahaan membangun citra positif di mata konsumen. Lalu selanjutnya ada aktor internal. Di sini aktor internalnya terdapat ada dua, yaitu marketing dan accounting. Lalu selanjutnya ada aktor eksternal yang berisikan customer, handler, dan bank. Lalu input dan output dari proses bisnis transaksi penjualan yaitu permintaan pelanggan sebagai input dan outputnya yaitu produk yang dikirimkan. Lalu selanjutnya layanan transaksi penjualan. Layanan ini memiliki kepentingan yang tinggi, kesehatan yang lumayan tinggi juga, serta kelayakan yang cukup tinggi dengan importance-nya yaitu 90%, health-nya 90%, dan visibility-nya 65%. Ini dikarenakan layanan transaksi penjualan memiliki skala ini dibuat sebesar itu dengan alasan layanan transaksi penjualan merupakan layanan yang sangat penting bagi perusahaan yang mendapatkan keuntungan berdasarkan penjualan produk. Karena di saat konsumen ingin membeli sebuah produk, maka diperlukan layanan transaksi penjualan tersebut sebagai proses jual beli produk oleh konsumen dan perusahaan. Layanan transaksi penjualan ini juga menjadi salah satu sumber pendapatan dalam perusahaan PT Autodaya Kaisindo tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses bisnis dari layanan transaksi PT Autodaya Kaisindo. Di sini memiliki aktor eksternal seperti konsumen, bank, dan dealer, dan aktor internal seperti divisi accounting, marketing, dan divisi administrasi. Proses bisnis dimulai dari konsumen, yaitu melakukan pemesanan kepada divisi accounting. Di sini ada dua cara pemesanan, yaitu melalui e-commerce dan website. Lalu juga ada cara melalui booking fee. Di sini konsumen bisa memilih dari kedua tersebut. Jika konsumen memilih dari e-commerce dan website, maka konsumen akan memilih unit, model, dan warna, yang lalu dilanjutkan dengan memilih cara pembayaran. Lalu selanjutnya di sini jika konsumen memilih melalui booking fee, maka konsumen akan mengirimkan booking fee yang diterima oleh divisi accounting, yang selanjutnya akan dibuat laporan booking fee yang disimpan ke dalam laporan booking fee, lalu dikirimkan kepada divisi accounting yang disimpan kepada laporan booking fee tersebut. Lalu selanjutnya divisi accounting akan meminta pelunasan pembayaran booking fee kepada konsumen. Yang selanjutnya akan konsumen kirimkan pelunasan pembayarannya kepada divisi accounting. Lalu setelah proses tersebut selesai, maka dilanjutkan dengan konsumen memilih cara pembayaran, yaitu bisa melalui cash dan juga melalui kredit. Jika konsumen melakukan pembayaran melalui cash atau tunai, maka bisa langsung dilanjutkan dengan pengecekan persediaan unit. Namun, jika konsumen memilih pembayaran melalui kredit, maka
Di sini divisi marketing akan meminta dokumen data konsumen terlebih dahulu yang selanjutnya akan dikirimkan oleh konsumen data tersebut dan akan diperiksa kelengkapannya oleh divisi marketing. Jika dokumen data konsumen yang dikirimkan oleh konsumen tersebut tidak lengkap, maka divisi marketing akan mengirim kembali permintaan dokumen data untuk dilengkapi, yang selanjutnya akan dilengkapi oleh konsumen tersebut. Namun jika sudah lengkap, maka bisa lanjut ke dalam pengiriman data konsumen untuk persetujuan kredit. Di sini telah ada data konsumen yang dikirimkan oleh konsumen tersebut yang akan dikirimkan ke bank. Lalu proses di sini adalah yaitu persetujuan kredit oleh bank. Nah, di proses di sini akan diproses oleh bank yang bisa memakan 4 sampai 6 hari kerja. Lalu selanjutnya bank akan memberikan persetujuan kredit. Jika kredit konsumen ditolak oleh bank, maka di sini proses bisnis akan selesai dan tidak dapat dilanjuti. Namun jika disetujui oleh bank, maka bisa dilanjutkan dengan pengecekan persediaan unit. Di sini jika unit telah tersedia bisa langsung melakukan pelunasan oleh konsumen tersebut. Namun jika belum tersedia, maka di sini divisi marketing akan membuat laporan pemesanan unit yang akan disimpan ke dalam laporan pemesanan unit. Lalu selanjutnya divisi marketing akan mengirim laporan pemesanan unit tersebut kepada dealer yang selanjutnya akan diproses oleh mereka dengan membuat unit tersebut dan menyediakannya. Lalu di sini divisi marketing akan menunggu sampai unit yang dipesan itu tersedia. Lalu selanjutnya di sini dealer akan mengirimkan laporan unit yang telah tersedia kepada divisi marketing. Lalu setelah itu di sini divisi marketing akan menunggu pelunasan transaksi, yaitu yang dilanjutkan dengan konsumen melunaskan pembayaran transaksi yang diterima oleh divisi marketing. Lalu setelah pelunasan transaksi telah dilakukan, maka 3 hari setelah pelunasan tersebut, divisi marketing akan mengirimkan unit kepada konsumen. Di sini proses bisnis transaksi penjualan telah berakhir dan tidak dapat dilanjuti. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riko Galuh Pamungkas. Saya dari kelas SI 4502 sebagai kelompok 8 dalam mata kuliah pemodelan proses bisnis. Di sini saya akan mempresentasikan tentang suatu proses bisnis pada kelompok saya sendiri dari perusahaan PT Autodaya Keisindo, yang dimana perusahaan tersebut mengaitkan dengan perusahaan penjualan mobil. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis pada layanan garansi. Nah, tujuan yang pertama itu dari layanan garansi sendiri adalah untuk memberikan kepercayaan kepada pelanggan bahwa produk ataupun layanan yang akan dibeli itu berfungsi dengan layaknya produk yang semestinya. Layanan garansi juga memberikan jaminan kepada pelanggan bahwa perusahaan siap untuk memperbaiki ataupun mengganti produk serta layanan yang cacat atau tidak sesuai dengan spesifikasi pada saat pembelian. Nah, layanan garansi itu juga merupakan salah satu faktor yang cukup penting dalam perusahaan tersebut dalam membuat keputusan pembelian oleh pelanggan sendiri. Nah, karena memberikan rasa aman bagi customer dengan kemungkinan terjadinya masalah pada produk yang telah dibeli, layanan garansi juga dapat meningkatkan loyalitas pelanggan terhadap perusahaan dan merupakan salah satu cara perusahaan untuk mempertahankan reputasi serta satisfaction-nya. Nah, apa saja aktor internal pada proses bisnis layanan garansi itu? Terdapat 2 layanan pada proses bisnis layanan garansi, yaitu tim customer service serta tim service. Kemudian aktor eksternal pada layanan garansi adalah kita sebagai customer dalam sudut pandang customer serta bagian tim main dealer. Nah, dalam proses bisnis ini apa input serta output yang terjadi pada proses bisnis tersebut? Nah, yang akan terjadi yaitu kita akan mengetahui suatu proses bagaimana pandangan kita sebagai
customer yang ingin mengajukan komplain ataupun keluhan kepada perusahaan yang terkait dengan menghasilkan terrealisasikannya hasil dari komplain yang telah diajukan, seperti kita mengajukan komplain tentang kerusakan ataupun kecacatan pada barang, maka kita mungkin mendapatkan barang yang baru atau direparasi. Dalam layanan garansi ini memiliki proses portofolio yang dimana tingkat importance, health, serta visibility berbeda-beda. Yang dimana importance memiliki 90% kepentingan, kemudian tingkat kesehatannya 60%, dan tingkat kelayakannya itu 80%. Ya, dengan alasan garansi ini merupakan layanan yang cukup penting dalam perusahaan, karena pada saat kita membeli suatu mobil ataupun kendaraan pada perusahaan ini, kita sebagai customer berhak untuk mengajukan komplain ataupun penggantian barang, karena kita tidak ingin barang yang kita beli yang seharusnya kita mendapatkan dengan penuh kesempurnaan dalam produk tersebut, maka kita berhak untuk mengajukan komplain tersebut. Nah, pada perusahaan tersebut itu penyempurnaan produknya sangat diperhatikan untuk memuaskan customer, dan juga ada layanan garansi ini satisfaction kepada customer dapat terrealisasikan. Kemudian lanjut ke dalam BPMN Advance yang sudah dinotasikan secara khusus, yang dimana pertama itu kita sebagai customer itu mengajukan layanan garansi ataupun komplain. Nah, maka terpiculah trigger start pada customer service, yang dimana customer service akan menerima keluhan oleh customer, kemudian customer service akan mencari meregistrasikan data customer yang telah mengajukan komplain kepada customer service. Di sini kita menggunakan notasi khusus di sini. Kemudian kita menggunakan split XOR split, yang dimana jika ada kesalahan pemakaian, maka proses perbaikan tanpa garansi mengharuskan customer untuk membayar. Namun jika itu terdapat pada kesalahan kerja atau pada pabrik, pada awalnya dari pabrik sendiri memiliki kecacatan entah goresan dari mesin ataupun spare part khusus, maka perusahaan Honda akan memeriksa berdasarkan database kendaraan yang menggunakan notasi ini. Kemudian sudah kita XOR join lagi. Kemudian customer service menyerahkan unit mobil ke tim service, yang dimana tim service menerima unit mobil serta keluhan yang telah diidentifikasi oleh customer service. Kemudian tim service akan memeriksa mobil, yang dimana kita menggunakan inclusive gateway berdasarkan jenis kerusakan. Di sini dapat dilihat jika ada kemungkinan kerusakan mesin, body kit, ataupun spare part, maka diidentifikasi terlebih dahulu. Kemudian saat sudah diidentifikasi, maka pihak tim service akan mendokumentasi berupa foto maupun video untuk laporan kepada main dealer, yang dimana kita menggunakan parallel gateway. Di sini kita mendapatkan dua aktivitas dalam satu line secara bersamaan, yang dimana tim service akan meminta persetujuan secara langsung kepada customer. Kemudian di saat itu juga tim service mengirimkan dokumentasi yang sudah tadi dibuat video ataupun foto dalam bentuk laporannya atau dalam bentuk dokumen. Kemudian saat main dealer sudah merespon serta mengirimkan bagaimanakah kerusakan atau tingkat keparahan dari kendaraan, dan juga customer mengkonfirmasi bahwa validasi untuk klaim garansi tersebut akan dilaksanakan. Kemudian pihak tim service akan menentukan klasifikasi kerusakannya. Sebelumnya kan ini sudah ditentukan apa nih yang rusak dalam kendaraan tersebut. Kemudian di sini ditentukan berdasarkan kerusakan ringan atau kerusakan berat. Jika itu berupa kerusakan berat, maka yang dilakukan oleh tim service adalah langsung mengeksekusi ataupun mengerjakan kendala tersebut tanpa menginvolve dari tim main dealer. Sementara jika itu merupakan kerusakan berat,
Maka main dealer akan mengarahkan para tim service untuk mengganti spare part yang telah rusak, dan di sini kita dapat melihat tim main dealer mengirimkan barang ataupun spare part berupa barang tersebut kemudian akan dikerjakan oleh tim service. Nah, di sini juga kita menggunakan time event yang dimana kemungkinan tim service akan menginformasikan kepada customer bahwa pengerjaan mungkin dapat selesai beberapa minggu ataupun beberapa hari, tergantung dari tingkat kerusakannya tersebut. Nah, saat pekerjaan telah selesai, tim service akan mendokumentasikan ulang tentang apa yang sudah diselesaikan. Itu berupa video ataupun foto dan akan dikirimkan kepada tim main dealer. Saat sudah dikonfirmasi oleh tim main dealer bahwa barang ataupun produk sudah selesai dikerjakan, maka tim service akan menginformasikan kepada tim customer service yang sudah siap untuk membuat arsipan data agar dapat ditandatangani bahwa kendaraan siap ataupun selesai dikerjakan, dan pihak customer wajib untuk menandatangani atas ajuan klaim garansi yang telah diajukan sebelumnya. Dan pihak customer service pun menerima tanda tangan tersebut serta konfirmasi oleh pihak customer, dan aktivitas pun berakhir di situ. Nah, mungkin yang terakhir adalah saran dari saya untuk PT Autodaya Keisindo dalam analisis proses bisnis tersebut. Mungkin sebisa mungkin memastikan kepada layanan quality control pada produk yang akan dilanjutkan kepada pihak pengadaan unit, karena itu tingkat kepuasan customer akan muncul saat barang akan dibeli itu tidak memiliki masalah sama sekali, dan disitulah letak satisfaction serta feedback yang diberikan kepada customer akan menjadi dorongan perusahaan agar berkembang lebih baik lagi. Mungkin sekian presentasi tentang proses bisnis dari saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.